Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin sharing. Kebetulan dapat ilmu hikmah dari tadi pagi itu belajar menonton videonya Pak Firly. Judulnya itu di YouTube itu bagaimana meraih 1 juta pertama di HNI. Video itu udah sering saya putar 1, 2, sampai 3 kali. Nah, tadi ini barulah dapat ilmu ini bukan ilmu yang belum pernah kita dengar, tapi mungkin titik tekan pada pembahasan kita di waktu-waktu lain itu tidak terlalu ditekan di pembahasan ini. Jadi saya mencoba menarik sebuah judul faktor bisnis HNI yang belum berhasil. Mungkin banyak faktor, tapi yang menjadi hikmah yang dapat saya petik tadi saat saya menonton video itu, salah satu yang membuat kita di HNI belum berhasil itu, pertama itu attitude-nya belum belum terus diperbaiki. Sebab attitude menjadi modal dasar kita untuk berbisnis di HNI. Beda ya, berbisnis kalau dagang beda ya. Ini berbisnis. Kita ngomongnya bisnis bukan dagang. Nah, selama ini saya secara pribadi saja itu dan kawan-kawan itu, saya melihat beberapa kawan-kawan kita yang berjuang di HNI, memang sebagian besar kita itu melakukan aktivitas dagang ya, aktivitas jual beli. Yang garis besarnya hikmah yang saya dapat dari tontonan Pak Firly tadi, bahwa faktor utama kalau kita ingin berbisnis HNI itu, kita itu sebenarnya produk itu nyata, produk di HNI itu nyata ada, dan itu menjadi faktor jual beli kita saat tidak transaksi kita. Tapi yang menjadi faktor bisnis kita di HNI itu bukanlah produk. Jangan terkejut dulu ya. Jadi bisnis di HNI saat kita sebagai pemasar di HNI bukanlah produk. Jadi menjadi titik tekan atau bagian pentingnya di HNI itu, kita itu menjalankan bisnis HNI itu dengan sering membuat pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan-pelatihan kecil yang kita menjelaskan bagaimana HNI itu berkembang. Jadi berkembangnya HNI itu bukan hanya ada produk, tetapi berkembangnya HNI itu disebabkan adanya faktor-faktor pembakar, yaitu salah satunya tadi pelatihan-pelatihan. Nah, kawan-kawan yang di HNI yang stagnan, termasuk saya juga stagnan. Jadi saya di tahun keempat ini penghasilan saya masih di paling besar itu hanya 4,5 juta per bulannya. Ya, kadang 3 juta, kadang. Nah, di tahun-tahun corona ini 2 tahun terakhir itu rata-rata 1 juta ke atas ya. 2 juta, 1 juta ke atas sampai 2 juta. Seperti itu. Jadi jual beli itu saya turun ke lapangan sangat kurang sekali. Tapi karena pemahaman kemarin masih belum lengkap, maka saya terus belajar. Ada waktu kesempatan saya nonton video. Dan ini saya dapatkan tadi pagi, bahwa untuk selain faktor apa yang kita kurang dibanding orang-orang yang telah berhasil di HNI, yang telah berjalan di HNI, ternyata kita itu kadang malas, belum tahu, malu untuk membuat pelatihan-pelatihan kecil, untuk membuat pelatihan-pelatihan kecil
untuk mengembangkan bisnis HNI. Jadi bisnis HNI itu dikembangkan oleh salah satu faktornya yaitu adanya pelatihan-pelatihan kecil. Misalnya penjelasan tentang bagaimana menceritakan produk, bagaimana menyampaikan testimoni, atau bagaimana kita di sosial media, di Facebook kita share, di WhatsApp bagaimana kita buat status tentang HNI. Jadi bukan tentang produk, tapi bagian bagaimananya, caranya. Begitu juga kalau membuat pelatihan dalam dikenal di HNI itu HS ya. Nah, kawan-kawan di sini mungkin kita sering HS ya. Kalau saya sering HS waktu sebelum corona itu HS-nya HS pengenalan produk. Tapi kalau HS bisnis bisa dihitung dengan jari. Nah, yang menjadi titik tekannya tadi saya saat menonton video, jadi selain attitude yang kita harus perbaiki, yuk kita mulai nih. HS yang biasa dikenal di HNI itu HS pembinaan. Ya terus saya miring karena saya berada di posisi sebelah kiri kamera. Jadi HS pembinaan itu atau pelatihan-pelatihan kecil itu harus dilakukan karena ini menjadi kayu bakarnya. Jadi HS pembinaan itu bisa melalui video, bisa juga ketemu langsung. Tapi yang lebih kuat di sini yaitu bagaimana kita ketemu langsung membuat HS pembinaan, home sharing pembinaan ya. Kalau kawan-kawan belum paham atau belum pernah mengadakan HS, tata cara home sharing itu sebenarnya sederhana. Cukup kita menyiapkan berkaitan misal yang disampaikan Pak Firly tadi pagi itu, yang saya tonton video tayang ulangnya, bagaimana mendapatkan 1 juta pertama di HNI. Nah segitu aja, materinya sederhana. Nanti kawan-kawan bisa masuk ke YouTube, lihat bagaimana Pak Firly menyampaikan seperti itu. Jadi kalau saya boleh garis bawahi, inilah 2 faktor yang belum atau sudah kita kerjakan tapi belum terlalu maksimal, yaitu memperbaiki attitude dan HS pembinaan. Insya Allah saya pun akan mulai melakukan ini agar perkembangan bisnisnya terus laju dan berkembang. Untuk kawan-kawan yang belum pernah HS, kalau HS pengenalan produk mungkin biasa ya, tapi HS pembinaan, nah itu kawan-kawan udah mulai bukan mengisi jaringan orang lain tapi mengisi jaringan kita sendiri ya. HS itu nggak mesti ada 5-4 orang, berdua aja cukup, 1 kita sama pesertanya. Jadi HS pembinaan itu cukup sama teman kita melakukan, yang penting kita ada sharing untuk membakar, mengingat, karena materi-materi HNI itu semakin didengar dapat hikmah-hikmah baru lah, pengalaman-pengalaman baru. Apalagi kalau kita ngumpulnya rame, biasanya dapat testimoni baru yang kalau bisa kawan-kawan itu dibantu dengan direkam ya, gunakan namanya, pakai produk apa hasilnya, seperti itu. Itu saja yang dapat saya bagikan. Faktor bisnis HNI belum berhasil saya fokuskan ada 2, yaitu attitude yang kita belum perbaiki sama HS pembinaan. Untuk penjelasan lebih dalamnya, saya mengajak kawan-kawan untuk mendengar video Pak Firly karena beliau salah satu mentor yang menggarisbawahi, atau beliaulah mentor di HNI yang luar biasa sampai menciptakan sebuah buku yang tebal, TMB, yang itu bab pertamanya itu bab attitude. Untuk bagian kedua ini, HS pembinaan ini, HS home sharing yang wajib bagi kawan-kawan yang ingin bisnisnya berkembang ya.
Ini saya bilang bisnis ya, bukan dagang. Kalau dagang mungkin kawan-kawan pada ahlinya semua, bagaimana menawarkan kepada orang-orang, bagaimana kawan-kawan itu menjual produk, saya rasa kawan ahlinya banget. Nah, tapi di HS Pembinaan ini kawan harus buat pelatihan bagaimana cara menjual produk. Nah, kalian kita itu Pak Firly menekankan leader terbaik itu harus bisa menciptakan leader berikutnya gitu. Jadi kita berhasil tidak berhasilnya kalau di HNI itu saat kita bisa membuat orang menjadi leader berikutnya. Seandainya kita tidak bisa membuat leader berikutnya di HNI, maka stagnan, bisnis kita akan stagnan. Nah, ini yang terjadi sama saya juga dan kawan-kawan di HNI yang belum berhasil. Kita belum mampu untuk menciptakan leader-leader baru di HNI. Saat bisnis kita sudah berkembang nanti, saya yakin kita bisa mempengaruhi kawan-kawan kita, membantu mitra-mitra kita berhasil agar mereka menjadi leader di bisnis mereka sendiri. Ingat, leader bisnis mereka, bukan bisnis kita ya. Kita ini memang secara jaringan kita itu berkaitan, tetapi secara bisnis sebenarnya itu kita masing-masing punya bisnis sendiri, jalan bisnis kita sendiri. Yang perlu kamu pahami nanti di bab attitude. Nah, itu ada bagian mandiri ya. Sebenarnya kita ini bukan menjalankan bisnis orang lain, bukan menjalankan bisnis mentor kita, tapi menjalankan bisnis kita sendiri. Kalau tidak percaya ya buktikan saja. Kalau ada yang masih menyangka ini bisnis mentor, bisnis ya perusahaan, bukan, ini bisnis kita sendiri. Buktikan saja. Kalau kawan tidak bergerak ya nggak akan ada hasilnya seperti itu. Kalau kita bergerak kita dapat hasilnya. Jadi itu saja yang dapat saya berikan di video saya lebih dari 10 menit ini. Faktor bis HNI yang kita belum berhasil, 2 poin yang harus kita tekankan. Attitude kita belum maksimal dan HS pembinaan kita yang mungkin belum pernah kita adakan. Nah, sekarang nih mulai kita adakan. Belajarnya di penjelasan lebih detailnya di video Pak Firly di channelnya HNI Official, meraih 1 juta pertama di HNI. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.